Sudah di katekismus hari ini kita sampai pada sebuah pertanyaan yang sangat mendasar tetapi juga sangat krusial, yaitu tentang apa itu dosa. Sudah banyak orang atau banyak kepercayaan yang berpikir bahwa dosa hanyalah tentang melakukan tindakan yang jahat seperti misalnya mencuri, berbohong, membunuh dan sebagainya. Sudah tentu semua itu memang dosa, tetapi katekismus kita hari ini membawa kita melihat akar dosa yang jauh lebih dalam. Saudara, dosa bukan sekadar pelanggaran moral, tetapi kerusakan relasi yang mendasar antara ciptaan dengan Sang Pencipta. Saudara, jawaban katekismus hari ini memberikan 3 hal penting yang bisa kita perhatikan mengenai dosa. Yang pertama, dosa adalah penolakan dan pengabaian terhadap Allah. Saudara, ini dijelaskan lewat jawaban katekismus ini. Dosa adalah menolak atau mengabaikan Allah di dunia yang telah Ia ciptakan. Dan inilah esensi dosa. Saudara, bayangkan manusia hidup di dalam dunia milik Allah. Kita menikmati udara, kita menikmati makanan dari Allah, tetapi manusia hidup seolah-olah Allah tidak ada. Dan inilah pemberontakan yang manusia lakukan terhadap Allah. Manusia ingin menjadi tuan atas dirinya sendiri. Yang kedua, dosa adalah kegagalan untuk menjadi dan melakukan apa yang Allah perintahkan. Saudara, ini berarti mencakup apa yang kita lakukan, yaitu tindakan berdosa, dan apa yang gagal kita lakukan, yaitu kegagalan untuk taat. Dan kegagalan ini membuat kita tidak berfungsi seperti desain awal kita. Atau dengan kata lain, kita tidak menjadi seperti yang Allah rindukan. Yang ketiga, dosa membawa konsekuensi yang sangat serius. Saudara, dosa yang kita lakukan, pemberontakan terhadap Allah, kegagalan untuk taat, tidak menjadi seperti desain yang Allah rancangkan, membawa konsekuensi yang sangat serius. Bagi kita, manusia, konsekuensinya adalah kematian. Tetapi bukan hanya konsekuensi secara personal, dosa manusia juga mengakibatkan dampak bagi seluruh ciptaan, karena seluruh ciptaan juga tercemar oleh dosa. Saudara, jika kita jujur merefleksikan hal ini, maka kita akan menyadari betapa mengerikannya kondisi kita hari ini. Betapa sering kita mengabaikan Allah di dalam kehidupan kita. Betapa sering kita berusaha menjadi tuan atas diri kita sendiri. Betapa sering kita gagal menjadi dan melakukan apa yang Allah rindukan bagi setiap kita. Saudara, semua ini seharusnya membuat kita menyadari bahwa kita tidak mungkin mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Dan disinilah kabar baik Injil bersinar semakin terang. Saudara, di satu sisi dosa kita membawa kepada kematian. Tetapi Allah di dalam kasih dan anugerahnya tidak membiarkan kita binasa begitu saja di dalam pemberontakan kita. Kristus Yesus datang ke dunia yang telah menolak dan mengabaikannya. Dan berbeda dengan dunia, Yesus hidup sepenuhnya memuliakan Allah. Dia menjadi manusia yang sempurna, melakukan seluruh hukum Allah yang gagal kita lakukan. Dan di atas salib, Dia menanggung kebinasaan yang seharusnya menjadi konsekuensi dosa kita. Supaya kita yang percaya kepadanya bisa mempunyai hidup yang kekal. Supaya kita yang tadinya adalah pemberontak bisa jadi anak-anak Allah yang dikasihinya. Saudara, oleh karena itu, mari sekali lagi kita datang kepada Tuhan dengan kejujuran. Mari kita akui kecenderungan hati kita yang berdosa. Hati kita yang sering mengabaikan, bahkan sering memberontak kepada Allah. Dan di saat bersamaan, bagi kita yang percaya, mari kita bersyukur. Karena meski dosa kita besar, kasih karunia-Nya jauh lebih besar untuk mengampuni dan memperbarui hidup kita. Amin.